Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Julita, NPM 1951010349, Prodi Ekonomi Syariah kelas E semester 5. Baik, di sini saya akan membuat video singkat tentang metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasa MEI. Langsung saja, yaitu apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya yaitu researcher. Apa itu researcher? Researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Langkah-langkah dalam membuat paper adalah yaitu meliputi 1. Identitas penulis, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Landasan Al-Quran dan Hadis, 5. Konsep dan pembahasan 1, 6. Konsep dan pembahasan 2, 7. Tawaran penulis, 8. Kesimpulan, 9. Referensi. Yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak adalah dalam paper biasanya terdiri dari 250 kata sampai 350 kata yang memuat masalah, tujuan, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Di dalam skripsi, abstrak terdiri 1 halaman. Dalam skripsi biasanya abstrak menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah latar belakang dalam isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang akan diangkat. Materi dalam pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan sasaran. Dalam paper, pendahuluan hanya memiliki latar belakang masalah, sehingga dalam penyusunan memerlukan rangkuman dari berbagai jurnal, minimal 1 referensi untuk setiap paragraf yang berkaitan dengan deskripsi isu atau pendukung atas masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. Dalam poin-poin pendahuluan harus memenuhi kriteria berupa dapat menunjukkan masalah yang akan diteliti, argumentasi diperkuat dengan data dan teori singkat, serta ulasan singkat peneliti. Dalam pendahuluan, masalah yang diangkat dapat berupa masalah secara umum dan secara khusus. Yang selanjutnya yaitu perbedaan konsep pembahasan 1 dan 2. Dalam paper, konsep pembahasan 1 lebih bersifat umum dan konsep pembahasan 2 bersifat worldview. Halaman dalam paper biasanya berupa 12 sampai 15 halaman. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan pembahasan atau analisis. Yang selanjutnya yaitu referensi. Untuk mendapatkan referensi, kita biasanya mendapatkan di Google Scholar, dan untuk membuat referensi, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis juga diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara 2 variabel, misalnya seperti X1 tingkat suku bunga dan Y pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item, yaitu 1. Teori dan konsep yang mendukung, 2. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung,
3. Hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung. 4. Argumentasi dan penulis. Yang selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan secara menyeluruh. Dengan cara mendeskripsikan bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pada subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan daripada perspektif peneliti dengan menggunakan gaya penulisan narasi. Yang terakhir yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Mungkin sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.